Gerombolan Gagak Logram. Turun! Jangan bunuh kami. Ambillah yang ada di gerobak ini. Lepaskan. Semuanya. Cara! Ayo, cara semuanya! Juragan orang kaya. Kami hanya minta sedikit bagian dari harta kekayaan juragan untuk biaya perjuangan kami. Kami sedang berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman Raja Mataram, Sultan Agung. Juragan orang Kartosuro? Iya. Katakan kepada semua orang. Iya, Den. Mengabdi kepada Sultan Agung adalah keliru. Karena Sultan Agung raja yang rakus, haus kekuasaan. Paham? Iya. Pergi! Hancurkan Mataram! Hancurkan Mataram! Hancurkan Sultan Agung! Hancurkan dan bakar semuanya! Bakar semua! Bakar! Ayo bakar! Ayo terus! Habiskan semuanya! Ayo, kita diambil semua! Ayo, ambil barangnya, ambil!
Tangkap. Ya, tahan. Kenapa saya ditangkap? Kamu pasti mata-mata gerombolan Gagak Lodra. Gerombolan? Bukan. Saya bukan gerombolan. Saya pengembara. Saya mau ke Cirebon. Ah, bawa. Krishna Gawelang. Berarti Andika senopati muda dari Mataram. Andika pasukan dari mana? Dan apa yang telah terjadi di sini? Kami pasukan dari Banyumas. Kami datang terlambat. Gerombolan Gagak Lodra sudah melarikan diri. Kejam sekali. Kasihan rakyat kecil. Mereka diperalat oleh Belanda. Bukan hanya gerombolan Gagak Lodra, tapi banyak lagi yang lainnya. Pokoknya, mereka semua kawanan penjahat. Dibiayai, diberi uang, pakaian, dan senjata. Lalu disuruh melawan kita. Kurang ajar. Kita diadu domba. Kita bertikai dan saling membunuh dengan sesama bangsa sendiri. Kapan Gusti Sultan Agung akan menyerbu? Saya sudah tidak sabar lagi ingin menghancurkan Belanda di Batavia. Sabar saja. Tidak akan lama. Sendiko Senopati. Saya diculik. Terima kasih, pendekar muda. Ini. Terima kasih. Pendekar sangat baik. Saya Lindu Aji. Nama saya Wari. Suami saya Demang. Demang? Iya, Berani benar mereka menculik istri Demang. mereka membalas dendam. Balas dendam? Mereka itu gerombolan Gagak Lodra. Kurang ajar. Mereka gerombolan pemberontak. Bekerja sama dengan Belanda menentang Gusti Sultan Agung. Mereka benci sekali kepada suami saya. Karena suami saya tetap setia kepada Gusti Sultan Agung. Mereka harus ditumpas. Itu suami saya. Oh ya? Saya hafal sekali dengan suara suling suami saya. Tapi, kenapa lagunya begini? Aduh, telingaku sakit sekali.
Arjuna. Senjata suami saya. Kelakuanmu bagus sekali. Sudah berapa lama kamu punya kekasih gelap? Aku tidak mengira di belakangku kau berbuat aib. Kakang. Jangan sentuh aku. Kau muda, tampan, sudah jadi buaya. Mempergunakan ketampananmu untuk merusak istri orang. Kakang. Kakang Wirantanu. Ada apa dengan dirimu? Sampai hati kau berkata seperti itu kepada pemuda baik-baik. Paman, kalau tidak secara kebetulan, saya menolong istri Paman dari kawanan pencuri. Sampai saat ini saya tidak akan pernah mengenal istri Paman. Bukan main. Masih muda, sudah pintar ngarang. Kenapa tidak cari perawan yang sebaya dengan kamu, supaya tidak mengganggu istri orang? Sudah berapa banyak perempuan yang menjadi korbanmu, ha? Wah, salah paham kok sampai parah begini. Pemuda bermoral bejat seperti kamu tidak perlu dikasih hidup. Rupanya kau bisa juga main jurus. Minggir! Kalau memang kau pendekar, tunjukkan kehebatanmu. Hebat sekali kau anak muda. Siapa kau sebenarnya? Saya murid Kiai Ageng Sukmajati dari Padepokan Banyu Alit di lereng Gunung Arjuna. Pantas kau hebat. Tapi aku yakin gurumu akan menderita batin kalau dia tahu kau mempergunakan ilmu kesaktianmu untuk mengumbar hawa nafsu memikat perempuan. Kalau Paman benar-benar seorang Demang yang setia kepada Gusti Sultan Agung, pasti akan mengenali keris ini. Nagawalang, mata saya benar-benar sudah buta. Tidak mengenal pengagung dari Mataram. Kakang. Wari, maafkan aku. Yang menolongmu adalah senopati muda utusan khusus pribadi Sultan Agung. Jadi, Gusti Sultan Agung sudah melakukan persiapan untuk menyerang Batavia? Betul. Sekarang ini kami sedang menyusun persiapan di wilayah Kulon. Sehingga bila nanti pasukan Mataram menyerbu, maka segala sesuatu yang dibutuhkan sudah siap. Bagus. Saya pun akan segera membina para pemuda di sini untuk nanti bergabung dengan pasukan Mataram. Pertama-tama saya akan ke Cirebon untuk menyampaikan surat dari Gusti Sultan Agung kepada Gusti Pangeran Ratu. Gusti Pangeran Ratu pasti akan memberikan petunjuk yang benar. Karena sejak dulu Cirebon bersahabat dengan Mataram. Bahwa penguasa di wilayah Kulon pasti akan mendukung Mataram. Karena semuanya tidak suka Belanda. Silahkan Di Aji, inilah makanan kampung. Sama saja, Nyi. Saya juga orang kampung. Racun. Racun?
Makanan ini beracun. Dipo, Gina. Makan. Makan. Lihat ayam itu. Ayam itu mati karena makan makanan itu. Makanan itu beracun. Siapa yang membuat makanan itu? Saya juragan. Kang Dipo yang mengupas, saya yang merebus. Setelah itu, kalian pergi kemana? Saya tidak kemana-mana, juragan. Saya dapur terus dengan Gina, menunggui masakan sampai matang. Dari mana ubi itu? Dari kebun belakang, juragan. Coba kau ingat-ingat. Mulai mencabut ubi itu di kebun, sampai dimasak di dapur, dan sampai dihidangkan di sini. Oh iya, saya baru ingat. Coba jelaskan. Bukankah waktu itu kita pernah keluar sebentar? Aku mengambil kayu bakar, dan kau mengambil jemuran. Oh iya, betul. Cangkir Kang Dipo kesenggol. Airnya tumpah kena dipan. Lalu saya mengambil gombal yang saya jemur di luar. Dan sekalian, Kang Dipo juga mau menambah kayu bakar untuk tungku. Sehingga perlu mengambilnya di luar. Nah, waktu kalian keluar itulah, seseorang masuk ke dapur. Lalu memasukkan racun ke dalam belanga, tempat merebus ubi itu. Tidak mungkin, juragan. Sebab kami keluar hanya sebentar. Dan kalaupun ada orang masuk ke dapur, pasti kami melihatnya. Orang yang berilmu tinggi, gerakannya bisa secepat kilat. Kalian menoleh sedikit saja, gerakan orang itu tidak akan terlihat oleh kalian. Apakah terhadap setiap tamu kalian berbuat seperti ini? Kang, ada keributan. Ada keributan. Iya, Lindu Aji. Ayo. Ayo. Dipo? Gina?
Kenapa kalian pulang sebelum waktunya? Rahasia kami terbongkar. Senopati Muda Mataram itu sakti. Dialah yang membongkar rahasia kami. Apa kau bilang? Senopati Mataram? Demang Wirantanu kedatangan tamu. Orangnya masih muda. Kami tidak percaya kalau dia seorang senopati. Lalu kami uji. Dia kami beri makanan beracun. Ternyata dia tahu. Namanya Lindu Aji. Apa? Lindu Aji? Kamu tahu Bakawulung? Iya, aku tahu. Hati-hati dengan dia. Dari semua senopati muda Mataram, dialah yang paling sakti. 2 kali aku bertempur dengan dia. Kedua-duanya aku kalah. Aku yakin dialah yang mengobrak-abrik anak buahmu. Yang menculik Wari istri Demang Wirantanu. Wirantanu. Dia mengundang Senopati Mataram untuk melawan kita. Semua, perhatikan saya. Ada apa, Nyi? Siapa tadi yang datang? Justru itu saya mencari kamu. Orang itu dari desa seberang. Katanya dia butuh uang, mau menjual sapinya. Tapi saya tidak percaya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Wo, awasi anak-anak. Ya. Terus berlatih. Ya. Aku ada perlu sebentar. Baik. Nyi Waris sekarang pulang saja. Biar semuanya aku yang atasi. Terima kasih loh, Di Aji. Kurang ajar. Apa kabar Wirantanu? Pengecut. Kalau mau bertemu dengan aku, kenapa tidak datang langsung ke rumahku? Aku tidak ada urusan dengan Senopati Mataram itu. Yang kau undang ke rumahmu. Aku tidak mengundang. Dia sendiri yang datang ke rumahku. Mengantarkan istriku yang kau culik dengan cara yang licik. Kalau kau mau berpihak kepada kami tidak akan mengusikmu. Bahkan kami akan selalu membantu semua keperluanmu. Aku tidak sudi menyentuh uang haram. Dan aku tidak akan membiarkan rakyat Kademangan Wonorejo menjadi budak Belanda. Siapapun yang setia kepada Sultan Agung harus dibinasakan. Lindu Aji. Itukah Senopati Muda Mataram? Iya. Masih muda sekali. Aku tidak percaya. Pemuda lembek seperti itu yang mengobrak-abrik anak buahku di Sungai Bogowonto. Hei, Bakawulung pemberontak. Kapan kau akan bertobat?
Mengabdi kepada negara, mengusir penjajah. Kalau kau sudah mampus, Oh, begitu. Kalian ditangkap. Sekarang juga kalian harus ikut ke Mataram. Untuk menyembah Sultan Agung. Raja yang sombong, rakus, tamak. Aku tidak sudi. Kalau tidak mau, kalian harus berhadapan dengan aku. Senopati utusan khusus Raja Mataram. Kau jangan tak kabur, anak muda. Di sini bukan Mataram, tapi dunia liar. Di luar Mataram kau akan berhadapan dengan jago-jago yang sesungguhnya. Yang jauh lebih tinggi dari jago-jago Mataram. Yang tak lebih hanya jago kandang. Hebat di lingkungan keraton. Tapi mati kutu kalau sudah keluar keraton. Boleh coba, kalau ingin menjajal jago-jago Mataram. Ya. kau harus mati. Penjahat-penjahat kacangan, beraninya mengeroyok orang tua. Pitaloka. Pitaloka. Paman, jangan takut, saya bantu. Hah? Lari. Biarkan mereka. Jangan dikejar. Mereka tidak akan mengganggu paman lagi. Paman luka, Paman. Luka kecil. Ternyata paman ini sudah tua. Baru dikeroyok 2 orang saja, sudah kehabisan napas. Tidak, Paman. Paman tadi benar-benar hebat. Lindu Aji, ini keponakan saya, Pitaloka. Kamu sudah menemui bibimu. Belum, Paman. Berarti kamu tidak ke rumah. Saya memang mau ke rumah, Paman. Tapi di tengah jalan ketemu orang-orang Kademangan yang sedang mencari Paman. Kata mereka Paman diculik gerombolan Gagak Rodra. Jadi saya langsung saja mencari Paman. Kakang, apa yang terjadi, Kakang? Aku tidak apa-apa, cuma luka kecil.
Pitaloka, ini bibimu. Biwari? Biwari yang Paman ceritakan itu? Masih muda sekali. Saya kira sudah tua. Paman senang sekali punya istri semuda ini. Ah, kamu paling bisa, Pitaloka. Bibi juga sangat senang sekali bisa bertemu denganmu. Kamu keponakan Bibi yang paling cantik. Ah, Bibi. Kakang Wirantanu sering bercerita tentang kamu. Dia Pitaloka, seorang pendekar yang sangat pemberani. Ayo silakan. Ayo masuk Ayo. silakan. Bagaimana kabar ayah dan ibumu? Tidak tahu. Loh, kok tidak tahu? Sebel. Sama orang tua tidak boleh begitu. Habisnya mereka main paksa, Paman. Dipaksa bagaimana? Saya dipaksa kawin, Paman. Kamu sudah besar, sudah gadis. Kalau ayah dan ibumu menyuruh kamu kawin, itu wajar. Tapi kan saya belum mau kawin, Bi. Jadi kamu datang ke sini karena tidak mau kawin paksa? Ya, saya minggat. Kunjungan Nak Aji terlalu singkat. Tinggallah di sini lebih lama lagi. Terima kasih banyak, Ki Demang. Kalau tidak sedang mengemban tugas, saya senang sekali berada di sini. Mari, Ki Demang. Nyi. Jangan segan-segan untuk mampir kemari ya. Mari, Ki Demang. Mari. Ya. Pitaloka, mau kemana? Mau pulang, Paman. Loh, katanya mau lama di sini menemani Bibi. Tidak enak sama ayah dan ibu. Tadi malam ingat terus. Nah, itu tandanya ibu dan ayahmu sama seperti kamu. Kamu pergi tidak pamit-pamit. Nanti setelah panen, paman dan bibimu ke Indramayu akan menengok orang tuamu. Baik, Paman. Pulang dulu, Bi. Lindu Aji, kau akan aku hukum seberat-beratnya. Akan kurubah wajahmu agar kau tidak lagi dipercaya oleh Sultan Agung sebagai senopati muda Mataram. Kenapa wajahku berubah? Apa yang terjadi dengan diriku? Pitaloka? Maaf, aku telah membuatmu terkejut. Aku tahu kau Lindu Aji, mak lampir yang telah menyihirmu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Karena wajahmu yang sekarang lebih gagah daripada wajahmu yang dulu. Nanti akan kujelaskan pada Sultan Agung bahwa kau adalah Lindu Aji. Terima kasih, Pitaloka. Kau mau apa ke sini? Aku mau mengisi kantung air. Apakah aku mengganggu? Tidak, silakan. Sengaja aku mendatangi kamu di tempat ini. Ada yang mau saya tanyakan padamu. Masalah apa? Jurus silat yang kamu pergunakan kemarin. Aku tahu semuanya. Jurus camar menyambar, tali paksi, kumbang hitam. Oh ya? Makanya aku penasaran sekali. Siapa gurumu? Kiai Ageng Sukmajati. Kiai Ageng Sukmajati? Yang bermukim di Gunung Arjuna? Iya, betul. Berarti kita saudara seperguruan. Kita saudara seperguruan? Iya. Saya murid Kiai Ageng Darmajati. Kiai Ageng Darmajati yang bermukim di Pantai Losari? Iya. Gurumu adik kandung guruku. Berarti kamu adik seperguruanku. Karena aku adik seperguruanmu, kamu harus melindungi aku. Aku tidak akan mengecewakan mendiang guruku. Mendiang? Apa maksudmu? Guruku sudah meninggal.
Eyang Guru Sukmajati sudah meninggal. Maka dari itu aku memasuki wilayah Kulon dengan tugas ganda. Yang pertama, mengemban tugas dari Gusti Sultan Agung. Yang kedua, aku harus menemui gurumu untuk mengabarkan Kiai Ageng Sukmajati sudah wafat. Sungai ini sangat berbahaya. Sungai aliran darah. Sungai aliran darah? Namanya kok begitu? Aneh. Sebab sungai ini sungai maut. Tempat para penjahat licik memangsa korbannya. Kita harus cari jalan lain. Sungai itu sudah banyak menelan korban, terutama rombongan saudagar yang membawa barang-barang dagangan. Tapi kita bukan saudagar, juga bukan pedagang keliling. Yang aku bawa hanya barang-barang murahan. Tapi kamu pendekar. Di mana-mana pendekar banyak musuh. Aku kenal baik dengan kepala desa di sini. Kita bisa bermalam di rumahnya. Lancang, berani memasuki wilayahku seenaknya. Oh, Lindu Aji. Lama dia tidak muncul. Sekarang dia datang sendiri kemari. Kau harus menjadi milikku. Gadis itu harus aku singkirkan. Aduh, kenapa jadi begini? Biar. Aji, tolong! Kenapa? Apakah kamu sampai hati? Merusak mutiara yang sangat elok seperti ini. Kalau hanya akan membuat kamu berpaling dariku, aku tega. Selaksa wanita cantik yang terhidang di hadapanku. Tak seorang pun bisa menandingimu. Mayang Sari sayangku. Gombal. Pitaloka! Pitaloka! Silakan kamu mengambil gadis itu. Tapi kamu juga jangan cemburu kalau aku mengambil pemuda itu. Lindu Aji. Rupanya kau tidak bisa melupakan pemuda itu. Kau apakan adikku? Oh, adik. Bukan pacar. Pacar atau bukan, itu bukan urusan kamu. Kamu selalu bikin orang susah. Dulu kau hampir mencelakai aku. Dan sekarang adikku. Hei, kalian tidak bisa pergi begitu saja. Karena kalian memasuki wilayah kami tanpa izin. Kalian harus ditangkap. Ini wilayah Mataram. Siapapun juga bebas memasuki wilayah ini. Justru keberadaan kalian di wilayah ini yang harus dipertanyakan. Apa kalian pejabat adipati, demang, atau kepala desa? Atau justru kalian mengangkat diri sendiri? Berarti kekuasaan kalian tidak sah. Bahkan bisa dikatakan pengacau. Hah! Banyak mulut anak ini. Memang, ganteng sih ganteng, tapi mulutnya nyinyir. Sudahlah, tidak usah meladeni orang-orang tidak waras.
Kita bertemu lagi, anak muda. Lidu Aji, menyerahlah, atau kubunuh gadis ini. Lemparkan senjatamu, Lindu Aji. Kita dapat kakap. Kapten DeVos pasti gembira. Kita dapat menawan Senopati Mataram. Nasibmu sedang sial, Cah Bagus. Kekasihmu ini terkena racun. Dalam waktu 1 bulan, jantungnya akan hancur. Hanya dengan ini, nyawanya bisa diselamatkan. Maka itu jangan macam-macam. Aku mau pakai. Turun, semua turun. Tidak bisa begitu, Pak. Mereka sudah duluan. Bapak tunggu saja gilirannya nanti. Mau cari mampus kau. Maka Wulung sombong benar dia. Mereka membuat tangkapan. Kelihatannya bukan orang biasa. Ayo lapor sama guru. Kamu lapor sama guru. Kamu ikut aku, mengawasi mereka. Ayo. Teruskan. Kenapa berhenti? Jangan banyak bergerak. Racun yang ada dalam dadamu akan semakin ganas menyerang jantungmu. Ayo, teruskan marah. Biar makin cepat kau masuk liang kubur. Sudahlah. Lebih baik duduk. Jangan mengikuti nafsu amarah. Aku tidak ingin
Sabar, Banuseta. Kalau dia dibunuh, percuma saja kita membawanya jauh-jauh ke tempat Kapten DeVos. Semua harus bisa menahan diri. Kita masih punya urusan yang lebih penting. Aku akan berusaha merebut obat penawarnya. Maka dari itu, kamu harus sabar. Aku lebih baik mati daripada diperlakukan tidak senonoh oleh yang bernama Banuseta itu. Kamu jangan khawatir. Aku akan menjagamu. Kamu kan dirantai. Mana mungkin kamu bisa melindungi aku? Kita harus bisa mengambil keuntungan dari tertangkapnya Lindu Aji. Maksudmu? Dia bukan senopati biasa, tapi senopati khusus Raja Mataram, utusan pribadi Sultan Agung. Kita jual dia kepada Kapten DeVos. Orang Belanda itu pasti berani membeli mahal. Dan kita bisa kaya. Saya sangsi, orang seperti Lindu Aji lebih memilih untuk mati daripada membocorkan rahasia negara. Justru itu, kuncinya ada pada kamu. Hanya kamu yang bisa mendekati Lindu Aji. Saya sudah mencoba untuk menundukkan hatinya, tapi selalu gagal. Pemuda itu hatinya seperti batu. Kamu salah. Percuma mendekati Lindu Aji dengan rayuan asmara. Sampai kapanpun kamu tidak akan berhasil. Iya, tidak akan berhasil. Kamu tujuannya mengarah ke situ melulu. Lalu harus dengan cara apa? Obat penawar racun. Lindu Aji sangat mencintai Pitaloka. Apapun akan dia lakukan untuk menyelamatkannya. Itu yang harus kamu manfaatkan. Kamu bisa menukar rahasia Mataram dari mulut Lindu Aji dengan obat penawar racun. Boleh juga. Ki Ageng Dharmajati. Iya. Mawar merah. Daunnya 2. Ada ulat, harus dibuang. Jangan khawatir, kami akan memberi bantuan. Aneh. Tadi kulihat dia lewat sini. Dia pasti sudah kabur. Biarkan saja. Dia bukan tokoh berbahaya. Orang biasa. Bagaimana, Baka Ulum? Besok kita langsung ke rumah Ki Jampana, mengambil kereta dan kuda. Selamat datang, Den Ayu. Silakan. Kami tidak lama, Ki. Kami harus ke Tegal untuk bertemu Kapten DeVos. Kami butuh kereta dan beberapa ekor kuda, Ki. Silakan, Den Ayu. Silakan. Pakai saja. Itu siapa, Den Ayu?
tangkapan Kakep, Senopati Mataram. Oh. Ki Jampana harus merahasiakan penangkapan Senopati Mataram ini. Sebab kalau sampai bocor dan terdengar oleh pasukan Telik Sandi Mataram, keadaan bisa runyam. Buat saja berita palsu. Senopati Muda Mataram Lindu Aji yang berjuluk alap-alap Laut Kidul sedang malang melintang di wilayah Kulon. Baiklah. Lalu, perkembangan di sini bagaimana? Sebaiknya tidak lewat jalan selatan. Kenapa? Sekarang daerah itu dikuasai seorang pendekar berilmu tinggi. Oh ya? Perguruan silat semuanya dipersatukan, sehingga berhasil menghimpun persatuan para pendekar silat, lalu bersumpah setia mendukung Mataram. Siapa namanya? Suwanda. Suwanda? Ada yang tidak beres. Tidak percuma kau dijuluki sejari macan, Kalawika. Tapi sayang otakmu keblinger. Cuma jadi keset Belanda. Jangan banyak mulut. Apa maumu mencegat aku di sini? Serahkan tawanan itu dua-duanya. Langkai dulu mayatku. Serbu. Siapa mereka? Ada kepentingan apa mereka akan membebaskan kita? Bukan mau membebaskan kamu, tapi membebaskan aku. Oh ya? Sebab yang berjubah putih itu, Ki Untoro, sahabat guruku. Pantas. Biasanya selalu berdua dengan Alang Suwanda, pejuang dari Tegal. Tapi saya tidak melihat Mas Suwanda.
Biarkan. Mereka membawa Pitaloka, Guru. Mereka tidak akan lari jauh. Pasti akan balik lagi. Sebab tawanan yang kita rebut justru yang paling penting buat mereka. Aku gagal merebut Lindu Haji. Aku lihat beberapa pakar dari Gunung Selamat dan Lembah Kaliserayu yang membantu Ki Untoro dan murid-muridnya itu. Betul kata Ki Jampana. Banyak perguruan silat yang mendukung Mataram. Banyaknya para pendekar yang giat membantu Mataram harus dilaporkan kepada Kapten De Vos supaya dia tidak keliru mencari orang untuk memperkuat pasukannya. Tapi aku tidak mau menemui Kapten De Vos tanpa membawa Lindu Haji yang justru paling berharga untuk Belanda. Gadis itu, aku rasa cukup berharga untuk Belanda. Oh, jangan. Gadis yang cantik molek seperti ini tidak boleh dikasih kepada orang-orang bule yang jelek itu. Dia khusus untuk aku. Lagi pula dia bukan gadis yang berharga. Kapten De Vos tidak membutuhkannya. Tapi justru orang seperti Lindu Haji yang sangat dibutuhkan oleh Belanda. Benar. Kita harus merebut kembali Lindu Haji dari perguruan Elang Putih. Jumlah mereka terlalu banyak. Ditambah lagi oleh pasukan para pendekar yang bergabung dengan mereka. Tanpa bantuan kuat, sulit bagi kita untuk bisa menembus pertahanan mereka. Serahkan kepada Baka Wulung. Dia sudah menguasai ilmu Gandaraga dari guru kita Mak Lampir. Tidak sulit bagi saya untuk meloloskan diri dari cengkeraman mereka. Tapi hal itu memang tidak saya lakukan. Karena sengaja. Saya sengaja menyerahkan diri agar Mayang Sari memberikan obat penawar racun yang sangat dibutuhkan oleh Pitaloka. Jadi sekarang saya harus bagaimana? Kembalikan saya pada mereka. Dan biarkan saya dan Pitaloka diserahkan kepada Kapten De Vos. Karena dengan cara demikian, saya bisa melihat langsung kekuatan Belanda yang ada di wilayah Tegal. Ya, baiklah. Besok pagi kami akan mengembalikan Senopati kepada mereka. Lihat, Kang. Daru, Kang. Kalau ada ekornya seperti itu bukan daru, santet. Wah, terbangnya tinggi sekali. Berarti korban yang mau disantet tidak jauh. Ada tamu, Ki. Ya, mari kita sambut. Ambil rebana dan kurungan ayam, cepat. Baik.
Buat lingkaran. Taruh di tengah. Duduk. Tabuh. Aku menyerah! Aku menyerah! Ampun! Tobat! Ampun! Malampir! Tolong, Mak! Malampir! Tolong, Mak! Arya Bakawulung. Kenapa lagi dia? Siapa yang berani berlaku kurang ajar pada muridku? Awas, tunggu pembalasanku. Kalian dengar suara wanita tertawa? Iya, sepertinya dekat sekali. Seperti di atas kepala kita. Tapi tidak ada siapa-siapa. Jangan-jangan kuntilanak. Istiadah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Unsurna bi rahmatika ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Rahmatika ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Kurang ajar. Mereka dilindungi oleh Nur Sejati. Aku tidak bisa mendekatinya selama mereka menggunakan perlindungan Nur Wahyu Agung. Murid kurang ajar. Guru. Guru. Murid, kenapa kau diam saja? Sementara saudara seperguruanmu dalam bahaya. Maaf, Guru. Apa telah terjadi sesuatu pada Ki Haryo Bakawulung? Sekarang dia dalam kekuasaan Ki Untoro dan tertawan di rumahnya. Bebaskan dia. Kaulah yang bisa melakukannya. Bagaimana caranya, Guru? Besok akan datang 3 orang santri Ki Untoro yang membawa surat padamu. Ki Untoro minta Haryo Bakawulung ditukar dengan Pitaloka. Baik, Guru. Salah seorang dari ketiga santri utusan Ki Untoro, ada yang bernama Pugut. Gunakan adik kemar pengasihmu kepadanya. Jadikan dia sebagai alat untuk menyelamatkan Ki Bakawulung. Sendiko, Guru. Berikan kepada komplotan penjahat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Apa isi surat itu, Mayang Sari? Ki Untoro minta ditukar dengan obat penawar racun. Katakan pada Ki Untoro, aku menolak menukar tawanan dengan obat penawar racun. Kalau Bakawulung dibunuh, kami akan membunuh Pitaloka. Baik, akan saya sampaikan. Ikuti. Gut, kamu kenapa? Perempuan itu cantik. Wah, gawat kamu jatuh cinta pada musuh. Aku hanya berkata, perempuan itu cantik. Cantik juga untuk apa kalau jahat? Kalau cari perempuan, jangan yang cantik rupanya, tapi cantik hatinya. Katakan pada Ki Untoro, kalau Bakawulung tidak dibebaskan, bukan hanya Pitaloka yang kami bunuh, tapi juga kedua orang ini. Katakan juga, kembalikan Lindu Aji pada kami. Baik. Kurang ajar. Bukannya membalas surat, malah menantang. Tenan. Bagaimana Senopati? Andika kehilangan Pitaloka, dan saya kehilangan dua murid terbaik. Tidak ada pilihan lain. Terpaksa kita harus mengikuti kemauan mereka. Jangan dulu. Kita tunggu. Mungkin mereka hanya mau menggertak kita. Tahan terus Bakawulung, sampai mereka mau menyerahkan obat penawar racun. Mayang Sari. Puget sayangku, maukah kau menolong aku? Mau? Mau sekali. Apa yang harus saya lakukan? Lepaskan Bakawulung. Kamu nanti akan mendapat imbalan yang sangat istimewa. Apa imbalannya? Aku mau jadi istri kamu. Oh, benarkah? Benarkah kau mau jadi istriku? Mayang Sari. Sebentar lagi akan ada orang yang datang kemari untuk membebaskan kamu. Tidak kusangka salah seorang muridku jadi pengkhianat. Kalau sudah begini, kita tidak punya pilihan lain. Kecuali harus menyerah. Kita ketemu lagi, Senopati. Anak manis memang harus taat. Lindu Aji, Lindu Aji, Lindu Aji. Aku di sini. Perlihatkan dirimu. Ini aku, sayang.